sengaja kami undang karena sosok yang luar biasa. Beliau adalah seorang dosen, seorang founder of House of Perempuan, ya, Starcom leader Indonesia, HDI stakeholder. Wow. Ya, kalau udah stakeholder itu nggak semua orang member HDI nggak semua bisa, tapi beliau bisa. Yang terakhir itu hanya sebagian yang saya bacakan ya, SKIP, SSAA atau Smart Skin Advisor Advisor. Inilah sosok yang kita tunggu. Kami persilakan Miss Destiana Cantika Dewi. Terima kasih kok. Ini papi aku sama di Magelang. Papi. Terima kasih kok udah duduk kembali. Terima kasih. Selamat pagi. Ini dong, aduh, lumayan deh satu lagu masuk ke sana juga. Boleh nggak? Sekali lagi selamat pagi. Terima kasih. Jadi benar, saya perkenalkan, nama saya Destiana. Saya itu datangnya dari Jakarta. Jadi waktu pas bulan Desember, Cienku gini nanya, pagi Destri bisa ke Magelang nggak tanggal 4 sampai 5 Februari gitu. Terus aku jawabnya bisa, padahal belum tahu suruh ngapain. Soalnya kan enaknya kalau misalnya di HDI kan aku udah tahu nih, oh kalau misalnya sama HDI kalau diminta ke luar kota itu biasanya ketemu orang baru. Terus aku tuh suka banget kuliner. Nah, jadi pas lagi minta, aku langsung iya aja gitu. Baru habis tanya, Ci udah aku bisa tanggal 4 sampai 5 Februari, emang ada apaan? Lah, telat ya. Nah, jadi hari ini ternyata dari kemarin juga udah ada yang namanya How Do I Grow. Ada yang sadar nggak ini? How Do I Grow itu disingkat HDI Grow. Jadi HDI mau bertumbuh itu bareng sama semua enterpriser-nya. Bener? Siapa di sini yang datang selain dari sebentar aku contekan dulu ya, maaf ya. Jujur, selain dari Magelang ada yang dari Jogja, ada. Boleh tuh tangannya. Ada yang dari Salatiga. Ada yang dari Temanggung. Rame. Naik bus ya. Ada 3.200 orang sebenarnya di sini ya. Terus ada yang Muntilan. Oh ada. Kalau saya sendiri dari Jakarta. Nah, jadi terus udah ngobrol sama Cici. Wah ini udah banyak nih yang mau datang gitu ya. Terus aku tanya, kira-kira di sini tuh mau belajarnya atau mengenai apa gitu. Dan saya yakin yang datang udah dari jauh-jauh pengen mendapatkan sesuatu yang bisa untuk escalate itu bahasa Indonesia sih, menaikkan lagi apa yang udah dipunyain di HDI. Benar? Oke, jadi hari ini kita belajarnya sersan ya, serius tapi santai. Oke? Nah, kalau yang punya catatan boleh catat. Kalau yang nggak mau dicatat lebih baik nyatet gitu. Oke? Nah, terus pas udah dipanggil ya udah Destri, hari pertama katanya akan ada kelas di center, di learning center. Kemarin siapa ada beberapa yang ikut? Yeay, gimana pembelajarannya kemarin? Kasihan nggak ikut ya. Nggak direkam lagi ya, itu hanya private berarti ya gitu kan. Nah kemarin saya ngasih sesinya gitu, itu mengenai gimana caranya untuk yakin lagi mengenai MLM-nya itu sendiri, karena masih banyak proses stigma yang salah soal MLM. Bagi saya juga, nanti saya ceritain. Terus ada juga yang kedua itu gimana caranya untuk menjual. Nah menjual itu kadang nggak hanya menjual aja tapi sharing. Dan itulah yang saya lakukan gitu. Nah terus ini ngoceh-ngoceh nggak apa-apa ya, ngoceh-ngoceh terus ya.
Kalau misalnya suaranya agak berbeda, mohon maaf ya, kemarin emang agak serak sedikit gitu, tadi udah taruh aqua di sana. Nah, terus mau kenalan lagi juga, benar saya itu dosen. Jadi kalau misalnya dosennya itu di Jakarta di Al Azhar, ngajarnya itu special events, jadi bikin acara-acara itu sama strategic marketing. Nah, nanti ada yang mikir lagi, pantas aja kalau gitu di HDI-nya cepet, ya kan? Orang dosen gitu kan. Tapi nanti saya ceritain lagi, justru itu yang malahan menjadi hambatan saya. Kemudian aktivitasnya saat ini masih pendiri, jadi saya punya suatu komunitas yang udah jadi udah dilegalkan, udah jadi foundation, udah jadi yayasan, namanya House of Perempuan. Terus, nah ini menurut saya sesuatu hal yang harus saya ceritain dan saya masukin di sini juga. Saya itu tadinya selama 8 tahun, jadi saya udah punya karir juga. Selama 8 tahun itu saya bekerjanya itu tuh di praktisi acara mewah. Jadi kalau bahasa Inggrisnya luxury events. 8 tahun tuh saya menjadi karir di bidang itu untuk acara-acara yang mewah, yang kalau misalnya orang kaya di Indonesia itu kalau nggak salah ada 13%. Orang yang ultra rich-nya, jadi kan ada yang orang kaya banget, ada yang orang kaya aja, ada yang orang kaya banget, ada yang super top gitu kan ya. Nah itu cuma ada 1%. Nah itu saya yang kerjain biasanya eventnya. Terus saya juga aktif di social media. Biasanya suka kayak sharing gitu-gitu di sosial media. Namanya di Instagram itu Destriana, sama sekarang alhamdulillah udah start crown di HDI. Terus jadi stakeholder juga alhamdulillah. Sama ya jadi di Smart Skin Advisor Advance. Jadi belajar terus gitu. Yang tadinya saya pikir saya cukup atau enggak untuk belajar. Nah judulnya, lupa, balik ke sebelumnya maaf. Nah, pas kemarin ngobrol sama Cian, Ci, sebetulnya di Magelang dan sekitarnya apa sih yang dibutuhin? Ngobrol, guys kayaknya orang-orang tuh comfort deh sama apa yang udah dimilikinya. Terus aku dalam hati, sama gitu kan, sebetulnya aku juga comfort sama apa yang udah karir yang udah aku bangun. Terus dari keluarga juga support dari dulu lah, maksudnya kayak saya sekolah masih dibiayain orang tua gitu ya. Terus pas sekarang masih tinggal di rumah orang tua, nggak mesti bayar listrik gitu ya istilahnya kan. Comfort nggak? Comfort. Tapi pasti orang-orang tanya, benar nggak sih comfort zone itu nyaman atau enggak? Oke, jadi jawab dulu, jawab dalam hati ya. Boleh next. Nah ini tadi yang aku ceritain, saya itu comfort banget. Kalau lihat nih terakhir saya kerja di kantor itu yang paling betul berarti kanan bawah kerjanya itu adalah jadi client concierge service di kawasannya di SCBD, kantornya di SCBD. Jadi kalau ditanya saya nyaman atau enggak sih, tadi kok Ronald sampai nanya, Destri bukannya udah punya kerjaan ya? Punya. Income-nya bukannya waktu itu lebih besar di kantor itu ya? Iya, awalnya nanti ceritain lagi awalnya. Terus, nah karena tadi itu saya itu kerjanya untuk orang-orang yang tadi yang satu level ke atas, 1% ke atas, saya itu malahan suka diundang-undang. Itu kan ada yang saya naik helikopter tuh, ya kan? Justru brand-brand perusahaan-perusahaan itu tuh pengen saya naik fasilitas mereka. Jadi saya kalau pulang kantor itu naiknya Ferrari, naiknya Lamborghini, tahu nggak mobil Ferrari Lamborghini? Oh ya, jadi saya setiap pulang kantor dianterin sama klien, guys ayo coba mobil saya, dijemputnya naik Ferrari, naik Lamborghini, karena saya harus bisa compare kan, bedanya mobil yang Lamborghini sama Ferrari apa sih, sama yang Porsche apa sih. Gila, enak banget gak sih hidupnya? Enak gak? Kalau dengarnya gitu, enak ya. Terus Destri, ayo dong cobain, ada helikopter aku yang baru, nanti dijemput deh di Hotel Fairmont. Jadi aku udah disuruh makan dulu di Fairmont, tea time gitu kan, tea time tuh yang makan makanan kecil-kecil kurang kenyang itu ya. Terus
nanti naik ke atas, kita keliling Jakarta ya, dia bilang itu 40 menit naik helikopter saya yang baru, biar bisa rasain mana bedanya yang ini sama yang ini gitu. Enak gak sih? Enak ya? Kayaknya enak kerjanya kayak gitu. Emang enak sih ya. Gak bilang gak enak juga, emang enak. Dan saya udah nyaman banget di sana. Kenapa? Karena selama 8 tahun itu saya udah pindah kantor kalau nggak salah 3 kali. Dari kantor pertama ke kantor kedua, alhamdulillah nggak masukin CV. Kenapa? Soalnya yang pemainnya sedikit, ya kan? Pemain yang di posisi saya itu tuh sedikit. Jadi, Destri sekarang di situ tuh suruh pindah aja ke sini. Jadi saya suruh pindah lagi ke kantor yang berikutnya. Kalau bahasa kantornya itu di hijack ya kan? Diambil gitu. Jadi dari kantor kedua ke kantor ketiga di hijack juga gitu. Gajinya ditawarin lebih besar. Cover nggak? Cover, benar. Jadi kalau misalnya acara-acara juga saya duduknya Dear Destriana gitu, undang acara, terus kalau misalnya kayak acara fashion show gitu-gitu segala macam, duduknya di front row yang sama artis-artis gitu, karena mereka merasa perusahaan yang saya tempat saya bekerja itu akan berpengaruh kalau misalnya saya kasih tahu lagi ke klien yang lain. Comfort ya, enak segala macam. Tapi waktu itu di belakang kepala saya, ini gue sampai kapan gue yang jadi bener gak sih? Iya dong, aku ngurusin orang mulu. Kapan? Kan nyobain tapi feelingnya kayak ya udah tetap kerja buat orang lain gitu kan. Nah, sampai akhirnya tahun 2020 boleh next. Nah, ini saya quote unquote kecemplung sama yang tadinya nggak pernah saya kira. Jadi tahun 2020 waktu itu pandemi, benar, kita semua dipaksa di rumah. Dari zaman dulu kalau misalnya ada yang tawarin MLM, saya tuh jawabnya gini, nggak mau ikut MLM. Ada juga nggak yang pernah kayak gitu? Ada nggak? Nggak mau MLM. Terus tapi saya ditanya balik, kenapa nggak mau ikut MLM? Nggak mau aja, karena stigma. Nggak pernah tahu sebetulnya MLM itu tuh apa, gimana caranya, sistemnya kayak gimana tuh nggak pernah mau tahu. Tapi yang saya lakukan apa? Nolak dulu aja, belum mau tahu sama sekali. Nah, terus di April 2020, ini 2020 ya, saya sama rekan-rekan semua yang ada di sini, waktu pas masuk tiba-tiba punya poin atau enggak? Hah? Poinnya 0 kan? Bener? Sama-sama 0? Saya 0 juga. Sama ya? Berarti kita sama ya? Sama-sama jejak di bumi. Sama ya? Sama-sama dari 0 juga. Terus abis itu lihat di Mei 2020 saya itu ditanyain, saya itu cuma tahu jualan. Saya cuma tahu jualan aja. Kalau misalnya yang udah pada ngikutin sistem semua, sudah? Oh iya, belum ya? Pada belum semua ya? Nggak, tapi ya gini, buat gambaran aja. Buat gambaran, yang di Mei 2020 kan itu GBV ya. GBV yang 5.938, benar? Terus status qualify-nya enterprise partner. Padahal kalau dengan omset segitu, benar nggak saya bisa jadi manajer? Benar nggak kalau hitung-hitungannya? Ya kan? Tapi karena saya nggak tahu dan saya numpuk poin waktu itu, ini nggak ada poinnya. Poinnya waktu itu sampai 1000-an lebih deh, karena nggak ngerti. Terus abis itu dari April, Mei, Juni, boleh dilihat ini, boleh di zoom boleh nggak? Bisa nggak ya? Oh nggak bisa. Oke, saya di sini deh sambil tunjuk ya. Nih, jadi kan bulan April sama-sama 0 ya, kita dimulai dari 0 ya, benar. Terus pas bulan Mei saya sok-sokan, oke deh, aku bisa jualan. Dapatnya 1 juta. Alhamdulillah, tepuk tangan dong. Soalnya itu berpengaruh banget buat saya. Waktu itu pertama kali, kayaknya di bulan itu juga saya dapat penjualan pertama itu kan kalau misalnya dari 200 Clover Honey 250 gram ada selisih kalau misalnya retail sama member. Benar ya? Kalau zaman dulu masih 37.000
bisa dapat untung 37.000 dari 1 jar yang dijual. Nah ini kalau misalnya di fast forward, orang-orang tuh kadang-kadang suka gini, ya Des, lo mah enak udah start crowd, jadi bisa nawarin orang lebih gampang. Enggak, sama dong, saya kan mulai dari nol juga. Benar? Ayo, siapa yang suka kalau ngeliat orang yang sukses, ya iyalah dia kan gini, ya iyalah dia gitu. Ayo siapa? Apa nggak mau aku, ya udah nggak apa-apa. Tapi udah kelihatan dari mukanya ada dikit gitu ya. Nah, terus dari enterprise partner dikasih tahu sama upline saya, simple ngasih taunya. Ngasih taunya gini, Des, kalau misalnya kamu bisa jadi diamond leader, kalau bisa jadi diamond leader, nanti ada cashback lagi 5 juta. Simple. Caranya jadi diamond gimana? Iya, caranya punya 5 kaki yang jadi manajer. Benar? Benar nggak? Jadi diamond kayak gitu. Nah, terus udah kayak gitu saya pikir sepertinya bukan hal yang sulit gitu kan. Saya teleponin aja semua orang, kasih tahu, ini ada produk bagus. Kemarin yang datang ke center udah saya ajarin. Jadi kalau misalnya ada yang beli di satu geng yang sama, saya itu screen capture. Misal nih, saya satu geng sama Tante Endah. Tante Endah satu geng sama Andina juga. Nanti pas Tante Endah beli, saya screen capture. Dina, lihat deh, Tante Endah udah beli. Nah, jadi satu geng ini kena panas-panasan, kena kompor. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, kok bisa cepat? Nah itu, saya pakai sistem kompor di grup, bisa cepat jadi diamond. Jadi teman-teman semua yang di memberin. Nah, terus bisa dilihat ya, dari Mei ke Juni itu langsung omsetnya naiknya banyak banget, alhamdulillah. Terus udah kayak gitu, dari Juni ke Juli sama omsetnya tapi naik 2 kali lipat. Kenapa kok saya naiknya sedikit? Saya bingung waktu itu. Benar ya, kayaknya jadi lebih dikit ya, nggak 2 kalinya. Ini kan dari 1 ke 7 kali lipat, ya kan? Terus dari Juli ke Agustus naiknya kok banyak tapi sedikit. Saya bingung, padahal saya udah dapat eksekutif diamond. Ternyata Destriana ini nggak ngerti yang namanya sistem. Jadi saya itu waktu itu sombong. Loh, saya kan dosen marketing. Kenapa saya harus ikut belajar lagi? Kan selalu dibilang kan, ayo ikut training gitu. Siapa yang suka digituin juga? Hah? Oh, yang lain langsung ikut training. Ada nggak yang merasa terpaksa kalau ikut training? Oke, makasih yang sudah mengaku. Ya kan, kadang-kadang suka, ngapain sih ikut training? Udahlah, saya bisa. Saya sindrom profesor. Orang saya aja seorang dosen kok, ngapain sih saya belajar lagi gitu kan. Ternyata waktu saya akhirnya mau untuk belajar, lihat ada yang namanya percepatan. Jadi saya nelpon lagi nih di bulan Juli sama bulan Agustus. Saya repot nelponin semua teman-teman saya yang udah jadi member. Saya bilang, kamu mau nggak ngikutin yang namanya sistem? Ada sistem loh, mesti belajar, kamu harus memberin orang, kamu ngajarin lagi supaya adanya duplikasi. Terus aku bilang, yuk bisa yuk. Nah akhirnya mereka mau. Nah inilah akhirnya yang menjadi percepatan saya. Boleh kasih tepuk tangan? Nah terus dari situ saya tuh juga banyak belajar. Oh ternyata saya itu memang intinya harus banyak belajar. Karena kalau misalnya nggak belajar, jadinya apa tadi? Stuck. Bener nggak? Saya tuh nggak tahu, bulan kedua itu tuh udah nggak 27,5% lagi ya. Kaget, rasa tertipu. Alah, orang gue yang nggak baca, ya kan? Ada yang kayak gitu juga. Ini ngangguk-ngangguk, nelangsa, lapar atau perhatiin? Perhatiin ya. Oke. Jangan sampai nelangsa ya. Oke. Kalau nelangsa kayak gitu lagi ya. Oke, boleh next. Nah, terus dari situ juga yang mau saya share itu di sini ada millennials nggak? Millennials ada? Ada yang millennials? Oke, ada. Nah, jadi kemarin pas ngobrol sama Ci Yenhung, sama Korudi, sama tim Magelang yang lain,
saya tuh juga bilang, Ci, kalau misalnya emang angkatan Cici itu udah mulai susah dicariin, bener, maksudnya dicari untuk jadi member, terus aduh jalannya kayak terseok-seok gitu, bener atau bener? Sekarang paling banyak adalah yang produktif itu adalah generasi, maksudnya masa umurnya adalah yang millennials, bener atau benar? Terus dari millennials itu juga ada beberapa yang udah mulai punya anak, tapi masih orang tuanya masih hidup, tapi harus membiayai orang tua, harus membiayai anak juga. Ada yang merasakan seperti itu? Banyak ya. Berarti yang harusnya cari uang paling banyak itu generasi millennials. Makanya kalau misalnya orang pada nanya, istri, kerjaan yang lalu bukan udah enak, bener. Tapi kalau misalnya ngeliat rekening tadi, apakah nggak lebih enak? Benar nggak? Nah, terus dari situ orang millennials itu tuh sebetulnya maunya apa sih? Jadi di sini saya mau ngasih tahu ke bapak ibu semua, rekan-rekan yang ada di sini, yang millennials itu satu, mereka lagi eager untuk cari uang, untuk cari peluang, apapun itu peluang tuh nggak mesti uang juga ya, cari bisnis segala macam. Nah, apa sih yang mereka lihat dari semuanya? Maksudnya apakah aspek-aspek yang dilihat dari millennials? Nah, ini tips and trick. Jadi millennials itu sukanya transparan. Saya waktu pas bulan September atau Oktober ya sama Linda. Oktober ya. Di Oktober ditanya sama teman-teman yang ada di sana. Istri pas nawarin teman-teman di Jakarta, bilang nggak kalau ini MLM? Ya bilang dong. Oh, soalnya kalau angkatan Cici itu tuh nggak boleh bilang ini MLM. Jadi katanya diputer-puter, iya ini adalah bisnis yang spektakuler, bla 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 segala macam. Sedangkan sebetulnya ini yang memang MLM, dan MLM itu kan adalah salah satu teknik marketing yang dipunyai sebuah perusahaan. Jadi millennials itu pengen transparansi. Kenapa? Karena mereka itu responsif. Responsifnya gimana? Lu nggak jawab, jawabnya ngaco, gue cari jawaban sendiri. Bener nggak? Kita udah ada di era yang semuanya ada di internet. Jadi dari internet bisa cari jawaban. Loh, ini kok katanya HDI memang MLM, kemarin kok jawabannya muter-muter sih. Nah itulah, jadi kalau misalnya millennials itu maunya juga sesuatu yang responsif. Untuk kita bisa menjawab responsif, benar atau benar kita harus belajar. Nah berarti harus belajar nggak? Ya benar. Karena kalau nggak nanti pas ditanyain kita bingung lagi, udah ke yang lain jawabannya, udah tertariknya udah beda lagi nanti millennials. Dan harus otentik. Otentik itu tuh gimana? Cara ngomongnya saya sama cara ngomongnya tadi Cian di stage beda atau sama? Beda atau sama? Kalau misalnya saya tiba-tiba jadi kayak Cian yang sampai gitu, kayak perlu cocok ya. Tapi Cian tiba-tiba hai bisa gitu-gitu, kaget juga nggak? Mungkin nanti Korudi kayak sayang kamu nggak apa-apa gitu ya. Saking beda orang, bener nggak? Jadi kalau misalnya teman-teman di sini rekan-rekan semua bapak dan ibu ngeliat gila Destri kalau misalnya presentasi bagus, saya mau kayak Destri, jangan. Saya bilang jangan. Kenapa? Pakai gaya masing-masing, tapi ngambil kontennya apa yang disampaikan boleh. Tapi kalau misalnya mau menjadi Destri, jangan menurut saya. Iya dong, nanti tiba-tiba Cianmu gayanya kayak saya begini, pakai cincin banyak, pakai anting-anting banyak, sama Korudi gak boleh masuk kamar kali ya. Kenapa gitu kata dia. Nah, apa? Tidur di teras, Ci, jangan mohon ya Ci ya. Nah, pokoknya harus jadi diri sendiri, dan itu adalah otentik. Dan millennials itu adalah analytical tadi. Menurut saya Bapak Ibu semua udah mendapatkan satu hal yang pasti tadi, analitiknya itu semuanya udah diurusin sama HDI. Bener nggak sih Propohelix itu setara dengan berapa ratus buah? 913 itu Cianmu yang waktu itu takarin sendiri atau HDI yang kasih? Kalau teruji secara bener ya, tepuk tangan dulu untuk Propohelix, produk kita yang terbaik. Bayangin nggak kalau misalnya kita nggak tahu jawabannya, terus orang nanyanya apa, terus Cianmu kita tidak berada di payung HDI, berarti Cianmu harus beli 900
13 jeruk udah diremes-remes sampai pagi beberapa hari ngeremesnya, baru tahu sama dengan setara sama propolis. Nah, millennials itu pengen hal-hal yang analitikal bisa dari mana? Bisa dari website, bisa dari balik lagi ke pembelajaran itu tuh pasti ada jawabannya. Kalau misalnya enggak ikut acara-acara kayak gini, ketemu sama orang, ngobrol, terus nanti mereka bisa ngeliat, oh iya bener ada, ngeliat di website, oh iya ternyata beneran KDI itu udah tersertifikasi halal dan MLM-nya syariah juga. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat KDI. Alhamdulillah. Nah, jadi itu ya, ingat kalau habis ini ketemunya lagi sama yang udah senior, menurut saya boleh, tapi masuk juga ke jaringan yang millennials. Jadi kalau misalnya di sini ada yang millennials yang lebih sedikit ya, cari deh yang millennials. Kenapa? Karena mereka masih eager untuk mencari peluang. Oke, boleh next. Nah, oke. Dari kemarin banyak banget pertanyaan pas saya datang ke sini. Destri itu tahu KDI dari mana? Di sini ada nggak yang tahu KDI dari saudaranya? Ada dari saudara. Oke, ada dari teman. Oke, banyak ya yang dari teman. Dari yang nggak kenal sama sekali. Oke, satu. Ini domain saya. Sudah import dari Jakarta tapi orang Jogja. Ternyata bisa macam-macam. Jadi pertanyaannya ini apa coba? Mitos atau fakta bisa dapat member dari hanya kenalan terdekat. Setuju atau enggak? Mitos atau fakta? Hah? Mitos. Jadi kalau misalnya ada yang nanya, boleh next. Ini nggak boleh di screen capture ya, nggak boleh diulang lagi. Ini adalah chat pertama upline saya, Stephanie Hana, memperkenalkan Clover Honey ke saya. Dan ini hanya bisa ke orang kehook atau apa tuh namanya? Kehook tuh apa sih bahasa Indonesianya? Tertarik. Itu hanya untuk Destriana. Orang pernah screen capture ini kirim ke semua orang, dibilang ini kan baca ya, saya bacain ya. Hai Destriana, aku bisa baca nggak dari belakang? Aku saya bacain. Hai Destriana, perkenalkan aku Stephanie dari Knowledge Atau Miskin Academy. Indonesia pengen nawarin kamu untuk coba jadi reseller produk perlembahan HDI. Barangnya itu salah satunya ada Clover Honey. Aku lihat follower kamu sayang banget kalau nggak diikat. Siapa tahu kamu bisa gunain network yang kamu sudah punya ini dengan memberin mereka. Aku rencana akan kasih kamu coba Clover Honey-nya, buat kamu bisa sekalian post nanti keuntungannya akan buat kamu kalau ada yang beli. Please let me know ya, ditunggu kabarnya. Waktu itu ini sempat viral di kalangan di Jakarta, di jaringan saya. Terus semuanya nge-copy paste ini. Tahu orang pada jawabnya apa? Sorry, gue bukan kambing, gak mau diikat. Jadi ini hanya cocok buat Destriana. Kenapa? Karena saya nggak ada baca yang kayak followers kamu diikat, nggak. Saya cuma bacanya apa coba? Dapat Clover Honey gratis, satu, ya kan? Terus yang kedua, kalau misalnya siapa tahu kamu bisa dapat keuntungan kalau ada yang beli. Itu yang hook mata saya. Ternyata ini pernah dipakai sama orang, nggak berhasil. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu semua yang ada di sini mau ngechat atau mau lihat prospek, jadi saya tuh di blind prospek kan, sama upline saya nggak kenal sama sekali, satu orang pun nggak kenal. Saya cuma ngeliatnya gini, asik, dapat madu gratis. Waktu itu kan lagi pandemi, bulan apa tuh? Bulan April. Kita waktu itu lockdown tanggal Maret, ya kan? Asik, Clover Honey gratis, gitu kan? Cuma nge-post doang. Yaudah deh, saya mau coba. Abis itu bisa dapat gratis lagi. Itu saya jawabannya, halo Mbak Stephanie, iya boleh. Gimana kalau mau jadi reseller sistemnya? Karena waktu itu gaji saya dipotong 50% dari yang katanya udah comfort zone di kantor saya, udah comfort gitu. Yang saya kalau misalnya hari-hari biasa itu naik Ferrari dan helikopter, ternyata gaji saya dipotong 50%. Siapa yang tahu? Comfort nggak tapi waktu itu? Enggak sama sekali dong. Gila, gaji dipotong 50%, disuruh kerjanya sama, dan waktu itu awal-awal masih boleh ke kantor ya, yang 50%, PPKM-nya, gitu segala macam. Inilah yang saya bilang, millennials itu suka yang namanya peluang.
Tapi balik lagi, cara pendekatannya itu harus beda-beda. Terus waktu pas ada kejadian ini, Hana nanya, saya dipanggilnya Hana kan, Stephanie Hana. Des, kamu kok nggak marah waktu dibilang followers kamu mau diikat? Aku bilang gini, sorry Han, gue nggak baca. Aku nggak baca, aku bilang gitu. Aku bacanya yang cepat aja yang menurut saya menguntungkan buat saya gitu. Jadi kalau misalnya ada yang tadi tersinggung ya itu beda-beda ya orang gitu. Nah makanya saya sangat tidak merekomendasikan untuk copy paste ini. Jadi mitos menurut saya kalau misalnya orang yang kita memberin itu hanya yang bisa orang terdekat gitu. Karena saya dari yang sama sekali gak kenal, kalau di Instagram kan bisa yang datang mutual friends gitu kan. Ini nol, tidak ada sama sekali. Terus aku pernah nanya, Han, waktu itu kamu tuh bisa nemuin aku gimana? Gak tahu juga, random aja. Aku udah ngechat kayak 200 orang kali, 200 orang. Dan yang ngebales satu Destriana yang jadi start crowd. Boleh tepuk tangan? Coba, kalau Hana berhenti di orang ke-20, kira-kira Hana dapat nggak start crowd? Nah, itu. Jadi siapa di sini yang mau ngechat 200 orang? Ya, agak sulit sedikit, mungkin tapi pelan-pelan ya, gitu. Iya, jadi saya tanya sama Hana, Han kok kamu bisa nemuin aku? Nggak tahu deh, sampai bener-bener sampai udah nge-scroll, di chat. Terus akhirnya ada yang bales, salah satunya aku, mungkin yang bales 4 kali ya. Nah, jadi intinya jangan pernah berhenti, ternyata bisa ya. Oke, next. Nah, ini juga mitos atau fakta. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mitos atau fakta? Kecuali saya ya, hari ini saya diminta ngomong ya, izin ya. Izin. Nah, boleh next. Menurut saya itu fakta. Coba lihat. Boleh lihat ya, nggak bisa lihat ya. Tapi masih ingat kan? Punyanya 2 kuping 1 mulut atau 2 mulut 1 kuping? 2 telinga 1 mulut. Jadi harus lebih banyak mendengar. Kemarin sebelum kesini kan saya ke Jogja. Nah di Jogja diajak tur sama Ibu Endah yang sebelah sini itu ke Keraton Jogja. Benar ya, Keraton Jogja. Di situ ada gambar Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Gede banget kayak 3 meteran gitu. Terus dia lagi pose gitu, pakai baju kerajaan. Terus bapaknya bilang, tour guide-nya kita pakai tour guide. Kalau di keraton itu nama bapaknya Pak siapa yang di keraton? Pak Seto. Jadi saya kemarin ke Keraton Jogja sama ke Taman Sari. Kalau Taman Sari nama bapaknya itu Pak Dimas. Nah Pak Seto pas kita lagi ngeliat si Hamengkubuwono 9 itu, beliau bilang, iya Mbak, ini Hamengkubuwono 9, pokoknya diceritain lah segala macam. Saya paling tertarik gara-gara Sultan itu pakai yang namanya sumping. Benar namanya sumping ya, yang kayak ada panjangnya gitu. Ya, ada yang kayak apa ya? Kayak panjang gitu. Terus bapaknya bilang, Pak Seto bilang, ini adalah simbol kalau misalnya seorang raja itu harus panjang kuping. Panjang kuping gitu kan? Maksudnya apa? Kupingnya bisa ditarik-tarik kah gitu? Ya Mbak, panjang kuping itu artinya beliau harus mau mendengar, benar ya? Harus mau mendengar, menjadi bijak dan bijaksana tidak hanya di lingkungan keluarga, tapi untuk seluruh rakyatnya. Nah, ayo, siapa jujur di sini? Jujur ya, jujur. Yang kalau ketemu prospek, halo Destri, kamu tahu nggak HDI itu udah ada di Indonesia tahun 1994 dan sistemnya itu adalah sistem yang bagus sekali. Kamu itu bisa mendapatkan bonus yang bagus di sini, kemudian bisa mendapatkan cruise juga. Tahu nggak sih cruise-nya itu nanti wah tiba-tiba udah nyocos aja. Jujur, siapa yang saking excited-nya kalau ketemu prospek kayak gitu? Ada nggak?
waktu profil malah sama-sama batu gitu. Hah? Gimana? Pernah ya? Nambah. Nah, inilah yang menurut saya letak kurang cocoknya, dan kalau misalnya ada yang tanya percepatan saya itu dari mana, saya itu nih sebetulnya mulut juga pengen ngomong, pengen kayak gitu ya, orang bisnisnya bagus banget. Saya udah ngerasain sendiri di 2 bulan pertama aja saya udah dapat double digit waktu itu kan, udah dapat belasan juta yang sebetulnya saya masih kerja kantoran juga. Pengen dong langsung pepet gitu. Nah tapi ternyata manusia itu boleh next. Ada yang namanya kebutuhan. Kebutuhan manusia itu beda-beda. Saya itu paling suka sama yang namanya duit. Destri matre ya banget. Saya matre banget beneran deh. Saya itu matre sekali sampai istilahnya gini, gue kerja buat lo kasih gue berapa? Nah, saya tadinya awal-awal, makanya tadi saya cerita ya, saya itu nelfonin lagi beberapa teman-teman. Saya bilang sorry, saya salah cara saya ngejalanin bisnis ini salah. Ternyata kita bukan suruh jualan, kita itu suruh presentasi, kita itu suruh cari orang, presentasi dan follow up. Caranya gimana? Ini salah satunya. Jadi ini ada penelitian yang bilang kalau misalnya manusia itu tuh kebutuhannya tuh beda-beda. Ada yang butuhnya sandang, pangan, papan, benar. Tapi kalau misalnya sandang, pangan, papan yang udah terpenuhi, terus apa lagi yang mereka cari? Ternyata banyak, tau gak? Teman saya ada yang ikut HDI. Terus ternyata dia tuh gak pernah sama sekali, ini udah itu berarti berapa ya? 2 tahun. Gak pernah sama sekali nanyain soal kok bonus saya naik, kok bonus saya turun, enggak. Tapi dia cuma nanyain gini, Destri bisa dapetin yang kayak gitu gimana sih? Waktu itu saya masih eksekutif diamond. Oh bisa, itu caranya. Waktu itu saya masih diamond. Oh bisa, caranya punya 5 manajer. Kenapa emang? Aku capek, kata dia gitu. Aku capek, saya itu cuma dibilang istri dari bapak ini. Jadi suaminya itu sultan orang kaya gitu ya. Ini beneran. Terus saya lihat bonus statementnya juga, aduh ini mah kilik-kilik, sekali dia ke salon juga habis gitu ya istilahnya. Tapi dia bilang saya capek guys. Saya capek cuma dibilang saya itu adalah istri dari bapak ini. Jadi dia bilang pokoknya saya pengen buat pencapaian saya sendiri itu adanya di kebutuhan dan penghargaan yang paling atas sama aktualisasi diri. Ada lagi teman saya, pas saya lihat juga, kok sebetulnya pekerjaannya udah banyak, bisnis woman gitu ya. Terus pas saya tanya, kamu kenapa sih kok masih mau ngejalanin HD? Dia bilang Des, pengen banget jalan-jalan. Siapa di sini yang pengen jalan, suka jalan-jalan juga, suka traveling? Yeay, jadi kita ketemu di mana nih? Di Spektrum, ketemu yang tahun depan ya, insya Allah ya. Terus dia bilang saya tuh suka banget jalan-jalan. Terus dari sini saya bisa dapat ilmu, saya bisa dapat keluarga baru, saya juga bisa dapat jalan-jalan. Mau banget guys, pokoknya setiap bulan harus eksekutif diamond 10 jalur, jadi dapat cruise sama dapat explore summit dia bilang. Jadi tadinya saya kalau datang ke orang itu tuh selalu ceritanya tuh tentang uang, berapa yang bisa kamu dapat, tapi ternyata enggak. Waktu saya lebih banyak mendengar, nah akhirnya disitulah letaknya orang-orang jadi luluh juga dong sama saya. Saya karena tahu yang mereka butuhkan apa. Jadi kalau misalnya nanti saya datang ke orang yang suka traveling, saya follow up gini, Beb, jangan lupa ya hari ini, jangan lupa ya kamu cek bulan ini ada promo apa aja. Jadi nanti tahun depan kita bisa pergi ke Yunani bareng. Oh iya, thank you dia sudah disemangatin. Ada lagi, jangan lupa ya bulan ini kamu kalau misalnya bulan ini jadi eksekutif diamond atau diamond terus-terusan, nanti bisa direkop juga. Oh iya deh, makasih ya udah ingetin. Banyak ternyata orang yang nggak hanya butuh uangnya. Kemarin ngobrol juga sama Dina umurnya berapa Dina? 25 tahun di sebelah sini. Saya tanya, Dina, kamu waktu itu pengen ikut HDI apa? Ternyata gara-gara komunitasnya. Gara-gara HDI itu banyak punya webinar-webinar
dan bisa gratis. Jadi di sini saya mau kasih tahu ke rekan-rekan semua, bapak dan ibu, kalau misalnya ketemu sama orang, kita ngobrol dulu. Kita kasih tahu solusinya itu tuh gimana. Instead of kita ngoceh dengan kebagusan HDI. Udah tahu pasti HDI emang bagus, tapi gimana apa sih namanya, jurus mana yang harus dikeluarin itu beda-beda ternyata. Gak bisa satu. Kenapa? Karena orang kan kebutuhannya beda-beda. Benar? Benar ya? Catat. Oke. Boleh next? Nah, ini lagi akhirnya, alhamdulillah. Ini tim saya yang tadi saya ceritain, boleh tepuk tangannya dong. Yang udah ikut dari awal, sama. Jadi kalau misalnya saya ngobrol sama mereka, itu saya nggak broadcast. Saya ngomong satu-satu, misalnya, Mir, jangan lupa ya, bulan ini harus 10 jalur supaya nanti, jadi Amir itu 6 bersaudara. Punya adik berarti 3 lagi. Yang kemarin adiknya yang pertama udah diajak ke Korea. Jadi aku bilang, Mir, jangan lupa yang bulan ini supaya bisa kejar tahun depan ngajak adik kamu yang menang gitu. Oh iya bener gitu. Karena akhirnya kan dia nggak ngeluarin budget kan untuk itu. Jadi dia udah bulanannya dapet, happy-nya dapet, bisa ngasih ke keluarga juga. Terus misalnya saya ngomong ke Devina. Devina ini udah eksekutif crown di tim saya juga. Saya bilang, Dev, jangan lupa kalau misalnya royalty, jadi harus eksekutif diamond terus ya. Jadi uang tabungan untuk bunyi sekolah bisa ditambah. Beda-beda lagi. Jadi kalau misalnya datang ke orang, jangan cuma tanggal 30 jangan lupa tuh kok. Ketawa. Sering kayak gitu ya. Duduk sekarang. Ayo. Ya, ada yang kayak gitu? Boleh ya, mulai dari sekarang harus beda-beda caranya. Bener, ngingetinnya sama sebetulnya. Suruh tupo intinya ya kan. Tapi supaya mereka tuponya buru-buru, tanggal 1 mereka udah tupo, gimana sih? Gitu. Itu tips dari saya. Oke? Nah, boleh next lagi. Nah, ini saya pribadi pas waktu itu. Jadi gini ceritanya. Saya itu kan tadi nggak kenal ya sama yang si upline saya, Stephanie Hana itu kan. Diajaklah ketemu sama Savina. Ada yang tahu Savina? Ada yang tahu nggak? Ada yang belum tahu ya? Jadi Savina itu upline saya. Jadi Hana itu upline saya, terus Savina Kusiamin itu upline-nya lagi. Dia bilang gini, istri, ini ada, aku mau kenalin kamu sama Savina Kusiamin. Dia umurnya masih 24 tahun. Income-nya sama masih kesel deh kalau kayak gitu. Gini, income-nya 24 tahun ya, 24 tahun. Saya jauh lebih tua dibanding Savina. Terus 24 tahun income-nya udah ratusan juta. Dalam hati gini, mohon maaf, gue tiap hari kerja ke kantor kayak tadi itu lagu pergi pagi pulang pagi, nggak ada, jangan halu deh gitu kan. Jadi saya merasa itu tuh adalah fake advertisement. Ini palsu masuk gitu. Mana mungkin sih dalam 1 tahun bisa tuh, katanya bisa kok bisa. Gitu kan. Kalau yang kayak di meme gitu kayak gitu, tau nggak? Itu saya pas diajakin kayak gitu perasaannya. Nah jadi saya mau tanya, sebetulnya mitos atau fakta HDI itu hanya jual mimpi? Hah? Coba boleh next. Nah, ini saya tuh sampai kesel banget waktu itu tuh, di ada tulisannya nih. Ini kan Selvina nih, si orang manusia 24 tahun yang sekarang dapat royalti nomor 1 Indonesia. Ini ya, beliau adalah yang lebih muda berapa tahun ya? Dari saya kayaknya 5 tahun atau 6 tahun lebih muda dibanding saya deh. Ternyata dia udah ada tulisannya gini ya. Ada tulisannya want to get more than 3 digits income more than last a year. Mau udah dapet triple digit kurang dari 1 tahun. Aku bacanya gini, mana mungkin? Nggak mungkin dong, logika gitu kan. Dipikirnya orang saya udah pergi pagi pulang pagi ke kantor, nggak bisa tuh begitu. Kantornya udah sendiri, udah kayak bos gitu ya. Nggak bisa, nggak mungkin.
mungkin. Saya sampai ngomong waktu itu pas ketemu sama dia pertama kali, Sel, boleh nggak ganti dong tulisannya, kayak lagi ngebohongin orang. Aku bilang gitu, kayak lagi ngebohongin orang. Masa ada sih orang yang bisa dapat dalam 1 tahun kurang dari 1 tahun bisa dapat ratusan juta? Nggak mungkin, Sel. Saya waktu itu kayak gitu. Nah, terus ini yang sebelahnya ada lagi tulisan jas hujan anti bocor. Pasti ada yang pernah ya naik motor beli jas hujan anti bocor. Oke. Run flat tire. Ini mobil BMW, jadi selalu dibilang katanya nggak bisa pecah. Coba Cianmu ada kasus dari pagi baru ya. Saya cuma mau ngasih tahu, ini fake advertisement nggak menurut teman-teman semua yang ada di sini kepada ibu? Kedengerannya kayak, menurut saya, kedengerannya kayak iya. Tapi ternyata kalau misalnya mau dikerjain, kayak Selvina, kayak yang lain mengikuti sistem, bisa kok dapat ratusan juta. Jadi yang fake orang yang ngerjainnya atau posternya? Apa? Orang yang ngerjain. Ya iyalah, ngerjainnya sehari cuman 2 menit baru gini nge-scroll. Ada Iwan, belum ada yang tutup, GBV-nya belum naik, tutup lagi ada Iwan. Siapa yang kayak gitu? Terus, aku mau follow up, ini konsumen udah chat 5 orang, gak ada yang balas 10 menit. Hadi udah gak laku. Ya iyalah. Terus ya, jadi sebetulnya yang ngerjainnya yang kurang tepat. Terus ada lagi ini, jas hujan anti bocor. Ya iya benar, anti bocor. Tapi kalau misalnya kena tiba-tiba sobek, ya kan bocor juga. Bohong nggak dia? Enggak. Tapi ada bintang kecilnya kalau nggak sobek. Sama. Terus ini katanya BMW nggak bisa pecah. Tahu saya punya upline dari Bandung. Semalam dari Jakarta tadinya mau kesini naik Mercy S-Class. S-Class ya guys, Mercedes-Benz, you know, yes, yang lambangnya bulat, terus ada itunya 3, mobil Eropa yang mahal, velgnya pecah, nggak jadi kesini. Ada nggak yang Ko Hendra? Halo Ko Hendra, mana? Nggak ada, karena di Cirebon, dari Bandung ke Cirebon, velgnya pecah. Fake advertisement nggak? Enggak. Ya Ko Hendranya aja kalau mungkin ngebut atau jalanan di Indonesia aja kalau udah gelontok-gelontok begitu, pantas aja rusak. Jadi kalau misalnya teman-teman semua rekan-rekan yang ada di sini merasakan ini fake advertisement, baca lagi. Sebetulnya yang salah itu sayanya atau ininya, iklannya. Karena saya ngerasain sendiri, bener loh. Saya dalam kurang dari 1 tahun udah bisa yang namanya triple digit. Tepuk tangannya. Jadi bukan ya, nggak fake ya. Oke, boleh next. Nah, ini mitos atau fakta. Biasanya kan orang tadi, HDI cuma jual mimpi, segala macam gitu ya. Di sini ada nggak yang nggak punya mimpi? Ada nggak? Oke, ada yang fakta, ada yang nggak punya mimpi juga. Jujur, saya tadi nggak punya mimpi, cuma pengen kaya doang. Itu mimpi nggak sih? Oh mimpi ya. Oke, saya cuma pengen kaya, nggak tahu kayanya gimana juga, caranya gimana nggak tahu. Nah terus dari situ ternyata banyak, ada yang kayak Cianmu, ada juga yang udah nulis mimpinya. Pokoknya mimpi saya punya rumah yang gede, rumahnya di pinggir danau, terus saya punya mobil, saya mau, kalau yang muslim pasti kita pengen ngeumrohin keluarga atau umroh bareng-bareng, kalau bisa haji insyaallah. Terus habis itu kalau misalnya yang lain mungkin pengen pergi ke ibadah yang lain ya, ke tempatnya gitu. Terus pengen juga ngajak anak-anak ke Disneyland misalnya. Semua itu yang namanya kita belum punya, itu namanya adalah mimpi. Dan menurut saya di hari ini mimpinya orang itu tuh udah dikasih tahu kisi-kisinya. Kisi-kisinya itu gimana? Boleh next. Nah, jadi di HDI ini itu tuh ada yang namanya keunggulan. Kayak apa sih keunggulannya? Maksudnya kalau tadi yang katanya, aduh saya punya mimpi nggak ya? Bingung juga. HDI kasih tahu.
dikasih tahu cara punya mimpi gimana sih? Bener, nggak mau punya bisnis sendiri. Kenapa dibilang bisnis sendiri? Ya iyalah bisnis sendiri. Buka tutup toko, siapa yang ngatur? Sendiri ya, bener. Kalau kita hari ini mau jualan boleh, kalau nggak ditendang sama bos sama apa ini jualan ya? Nggak ya. Terus cash award mulai dari 1 juta hingga 1 miliar. Buat saya yang matre ini penting banget. Oh asik, dapat uang cashback banyak, ya kan? Terus yang suka jalan-jalan atau yang malah saya belum pernah ke luar negeri, ini jadi impian nggak? Jadi impian ya. Terus royalti atau bonus tadi yang saya ceritain, Selvina aja, berarti sekarang Selvina tuh umurnya berapa ya? 28, 27 ya? Kayaknya udah 27 apa 28 deh. Pokoknya belum kalah 3 aja. Iya, royalti dan bonusnya udah enak. Siapa yang mau? Siapa yang yakin bisa? Oke. Nah, terus kemarin saya kan katanya punya mami papi yang katanya nggak mau dipanggil mami papi itu, papa dan cici, yaitu Korudi sama Ciaku. Mereka bilang gini, Des, tapi bener loh, pas lagi di perjalanan gitu ya, saya juga masih banyak belajar. Tapi bener loh, di HD itu benar-benar bisa diwariskan langsung, nggak usah ribet. Karena apa? Karena katanya anaknya Korudi pasti tanya, siapa yang mau ngurusin punya toko? Jadi Korudi punya toko bangunan, bener ya Pak ya? Siapa yang mau ngurusin? Jawabnya apa? Enggak. Yang mau NGGA katanya. Enggak ada. Tapi kalau misalnya di HDI kita pelajarin sistemnya, terus tutup poin, nggak usah bangun lagi dari nol, udah otomatis punya anak kita. Benar? Benar ya. Terus bisa, ini seru banget juga, yang pengen mudahnya aja, itu semua dalam genggaman jari. Terus ada coaching dan mentoring gratis juga, setiap grup pasti ada, cari kalau misalnya nggak ada. Terus bisa dikerjakan kapan saja, di mana saja, dan oleh siapa saja. Benar nggak? Di sini ada yang umurnya di bawah 25? 25? Ada yang umurnya 25. Oke. 25 sampai 35? 25 sampai 35? Ada. Oke. Hai, umur berapa? 23. Oke, seumuran berarti ya. Oke. Aku happy deh, berarti ini udah Gen Z ya. Gen Z kan berarti kan? Belum ya, masih millennials ya? Oke. Masih muda, mau datang ke sini nih, calon-calon sukses ya. Amin. Terus 35 sampai 45. Separuh Ada lagi. Oke, kayak lagi sensus penduduk ya. Nggak juga tahu aja, juga boleh dilihat sekelilingnya ternyata ada yang 45 ke atas, 45 sampai 55. Oke, ada yang 55 sampai 60. Ada. Jangan Ada ya. Berarti bisa nggak dikerjain sama siapa aja kapan aja? Bisa ya. Setuju ya berarti ya. Mau kerjainnya di mana aja kapan aja ya. Oke. Boleh next. Nah, pasti nanti orang tuh biasanya suka tanya, Destri, kenapa sih kamu kok mau ngerjain bisnis kayak gini? Ini tuh sesuatu yang baru buat saya. Saya tadinya udah nyaman sama pekerjaan saya. Tapi kenapa sih kamu masih mau ngerjain kayak begini gitu, sesuatu hal yang baru? Nah, saya itu punya cerita dan ini adalah inspirasi. Aduh, selalu ini deh. Oke, boleh next. Ini adalah inspirasi terbesar saya. Nah, jadi kalau ada yang belum tahu, fotonya tuh saya bertiga terus. Jadi saya sibuk, kakak belum apa-apa udah sedih, kakak dan ibu saya. Jadi pas umur 13 tahun kalau nggak salah ya, ibu itu memutuskan untuk divorce dari bapak saya. Jadi bapak saya masih hidup. Terima kasih. Apa ya? Ternyata emosional kalau udah bagian itu. Jadi memutuskan untuk pisah. Di sini mungkin ada yang udah menikah, nggak mau dong pasti. Kerennya, oh ya saya nikah untuk bercerai.
kan pasti untuk selama-lamanya. Jadi saya melihat waktu itu ibu saya itu punya peran ganda, jadi ibu, jadi bapak juga. Saya melihat ibu saya itu kerja satu hari itu bisa di 2 tempat. Beliau kalau kerja itu bisa di 2 tempat. Untuk apa? Untuk membiayai hidup saya sama kakak saya. Ini kakak saya di kanan bawah itu dia itu lulusan dari jadi lupa namanya, di UK, 2 jam dari namanya kotanya Birmingham. Jadi kakak saya lulus S2 master di Birmingham. Terus kenapa sih ibu saya itu tuh jadi inspirasi saya? Nah, ini ada pertanyaan. Di sini siapa yang kalau presentasi, apalagi waktu pas zaman-zamannya Zoom gitu, suka pakai daster? Ada nggak? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oke, bagus. Karena saya waktu pas lagi zamannya Zoom itu, pas lagi HDI pakai Zoom, itu saya setiap hari mandi pagi ya. Mandi pagi, walaupun ketemu cuma di Zoom aja deh. Saya mandi pagi, saya make up-an, saya pakai kemeja. Harus boleh tanya sama, bener nggak? Yang satu grup sama saya selalu pakai yang ada kerahnya. Kenapa? Biar dilihatnya profesional. Dan itu saya lihat dari ibu saya. Dia itu kalau ke kantor selalu rapih, cantik. Jadi saya pernah waktu itu kerja di majalah. Terus ibu saya bilang, saya pakai ini jeans robek-robek. Kan kerja di majalah ya. Kalau majalah kan boleh kayak keren-kerenan gitu kan. Saya pakai robek-robek, terus ibu saya bilang, ngapain sih pakai tanahnya robek-robek kayak gitu? Kalau misalnya pakai robek-robek, nanti klien itu tuh ngeliat kamu juga jelek, dia bilang gitu. Ganti deh, mendingan, apalagi kamu kan gak pernah tahu klien itu datangnya kapan. Waktu itu saya rebel dong, ngapain sih dia ngatur baju gue gitu kan. Tapi sekarang pas saya udah dewasa, saya melihat, oh iya ya, ternyata ada gak enak juga ya. Emang kalau misalnya kita ketemu sama orang, baju orangnya lusuh, nggak pakai makeup tipis-tipis, jangan yang lenong bocah gitu juga jangan ya. Pakai makeup tipis-tipis, wangi, mandi, bener nggak? Pasti kita juga jadi lebih respect ngeliatnya. Itu saya belajar dari ibu saya. Terus waktu itu juga saya tuh nanya, ibu, kenapa sih ibu kerjanya sampai harus 2? Terus dia bilang, oh simple, kalau kerjanya cuma di satu tempat nggak cukup. Saya bingung waktu itu, enggak, saya jawabnya cuma kayak, oh ya udah, mungkin kalau misalnya jadi orang tua emang kayak gitu kali ya. Tapi pas fast forward ke sininya, jadi mungkin di sini ada yang udah berkeluarga, ada yang ngerasa kayak, aduh kalau misalnya pergi ke acara HDI saya jadi berkurang loh main sama anak kan. Ini kan hari Minggu kan ya. Percaya deh, justru itu yang saya lihat dari ibu saya. Saya nggak pernah kekurangan kasih sayang, tapi beliau itu tuh ngasih saya pengertian. Oh iya, ibu mesti kerja ya. Bayangin kalau misalnya waktu itu ibu saya mungkin nggak ngambil 2 pekerjaan, saya nggak sekolah, atau makannya jadi kurang banyak. Jadi kalau misalnya ada di sini yang berjuang untuk keluarganya, saya cuma mau ingetin, nanti anak-anaknya akan mengerti kalau waktu tadinya yang terbuang itu memang ujung-ujungnya untuk keluarga juga. Bener nggak? 1 keran, 2 keran pasti lebih baik punya 2 keran yang lebih. Jadi kalau misalnya ada yang hari ini kayak, aduh waktu saya kurang buat anak-anak, ya memang harus kayak begitu nggak apa-apa. Karena banyak banget yang, aduh nanti untuk perkembangan anak segala macam kurang. Enggak, saya yang dilahirkan punya keluarga yang tadi ibu saya punya peran ganda, saya akhirnya ngerti, oh ternyata caranya harus kayak gitu ya. Oh ternyata ibu saya waktu itu tuh ngomel ke saya nggak boleh pakai baju berantakan tuh, sekarang saya baru ngerti. Saya dianggap profesional cuma gara-gara baju,
mungkin banyak lagi yang lebih pintar dibanding saya, tapi ternyata saya yang dipilih. Kenapa? Karena saya lebih rapi. Terus waktu jadi ibu saya itu tuh selalu berkarir, jadi dia naik terus gitu ya, alhamdulillah. Tahun 2018 tiba-tiba perusahaannya kolaps. Jadi ini yang di tengah nih, itu saya sama ibu saya tuh kalau diajak jalan-jalan tuh alhamdulillah ke London, ke Paris gitu, yang pokoknya enak deh gitu. Sampai akhirnya tahun 2018 beliau udah nggak kerja lagi di Golden Handshake alias di PHK. Waktu itu keadaan uang saya juga benar-benar lagi di-cut juga kan dari perusahaan karena pandemi. Terus tapi saya sama kakak saya pengen ngasih sesuatu untuk ibu saya. Jadi kalau misalnya setiap ulang tahun ibu saya tuh ngajak kita pergi tuh gitu ke Singapura, ke Australia, ke Paris gitu ya. Saya sama kakak saya pengen bales. Akhirnya kita ajak itu yang di kiri atas ya. Itu ke Afrika Van Java. Afrika Van Java tahu di mana? Di mana? Banyuwangi ya, benar di Banyuwangi, karena uangnya nggak cukup waktu itu. Tapi kan saya pengen ngebales dong, orang biasanya dikasihnya kayak gitu. Nah, fast forward saya ketemu HDI, ada fotonya, saya bisa ngajak ibu saya ke Korea. Ya, tahun ini ngajak lagi juga, terus abis itu tahun ini juga September ngajaknya ke Amerika karena HDI, alhamdulillah gitu. Jadi ternyata apa yang udah diajarkan oleh orang tua saya, oleh ibu saya untuk menjadi sekunci penyelamat di dalam keluarga. Ya guys, kembali dengan saya Mr. Nawil. Hari ini kita mendapatkan banyak ilmu ya dari sharingnya seorang crowd Indonesia, Detriana. Cuma tadi mohon maaf, baterai saya habis, jadi setengah jalan mati, jadi nggak bisa melanjutkan rekamannya. Yang jelas rekaman yang sudah terekam ya, biar menjadi berkat untuk pemirsa Pagi-Pagi Channel. Kalau Anda berminat punya bisnis sendiri, berminat untuk bergabung dalam keluarga besar HDI, bisa hubungi Sang Kelana atau Pagi-Pagi Channel ya. Terima kasih, jangan lupa tetap support channel Pagi-Pagi Yes. Terima kasih atas like, komen, dan subscribe-nya supaya saya bisa semangat lagi memberikan informasi-informasi yang bermanfaat buat Anda semuanya. Oke, semangat. Dengan demikian proses sudah acara pada hari ini, How Do I Grow HDI from Atria Hotel Magelang. Bye-bye. Halo semua rekan-rekan yang ada di Hong Kong, saya Destriana. Saya harap yang di Hong Kong akan terus-terusan semangat karena bisnis ini bisnis yang bisa jadi besar sekali dan bisa dilakukan di mana aja, kapan aja. Jangan lupa untuk mentorship sama upline-nya supaya bisa lebih gas terus. Semangat, sampai ketemu. Yeay.